warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Gala Irawati dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah filsafat ilmu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisa paradigma ilmu yang terdiri dari positivisme, postpositivisme, konstruktivisme, dan critical theory. Nah, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Apa sih paradigma ilmu itu? Paradigma ilmu merupakan seperangkat asumsi dasar dan teori yang menjadi landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Setelah ini, pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn 1962 dan dipopulerkan oleh Robert Friedrich 1970. Paradigma berfungsi sebagai sumber nilai, hukum, metode, dan penerapan ilmu yang menentukan sifat dan karakter ilmu sendiri. Menurut Guba 1990, paradigma terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama positivisme, yang kedua postpositivisme, yang ketiga critical theory, dan yang terakhir konstruktivisme. Semua paradigma tersebut pada dasarnya merujuk pada 4 dimensi filsafat ilmu, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis. Menurut Burrell dan Morgan 1979, Guba 1990 ada 4 elemen yang menjadi penopang paradigma, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis, metodologis. Selanjutnya yaitu positivisme. Positivisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan yang sah hanya berasal dari pengalaman empiris dan metode ilmiah, serta menolak spekulasi metafisik. Auguste Comte menyatakan bahwa ilmu sosial dan ilmu alam harus mengikuti aturan ilmiah yang sama. Francis Bacon, abad ke-17, meletakkan dasar positivisme melalui metode induktif dan penekanan pada observasi tanpa asumsi. Saint-Simon 1825 pertama kali menggunakan istilah positivisme. Auguste Comte, abad ke-19, mengembangkan konsep ini secara sistematis dalam course de filosofi positif dan membagi perkembangan pemikiran manusia dalam 3 tahap. Yang pertama teologis, metafisis, dan positif. Tokoh utama positivisme yaitu yang pertama Auguste Comte atau Bapak Positivisme, yang kedua Francis Bacon atau perintis metode ilmiah, yang ketiga Saint-Simon atau pencetus istilah positivisme, dan yang keempat John Stuart Mill atau pengembang logika ilmiah sosial, dan yang terakhir Emil Durkheim atau pelopor pendekatan positivistik dalam sosiologi. Kelebihan positivisme menurut Cakrawala 2016: menyajikan pengetahuan yang konkret, pasti, dan valid, mendorong sikap aktif, kreatif, dan mampu meramalkan masa depan, berperan dalam kemajuan fisik dan teknologi. Kekurangan positivisme menurut Cakrawala 2016 yang pertama mereduksi manusia hanya pada aspek fisik biologis, mengabaikan nilai spiritual. Yang kedua, mengabaikan makna seni dan keindahan. Yang ketiga, terbatas pada hal empiris, tidak menggali pengetahuan yang lebih dalam dan bermakna. Selanjutnya, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pandangan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi sosial dan budaya. Vygotsky menekankan pentingnya peran komunikasi dan kolaborasi dengan orang yang lebih mampu dalam perkembangan kognitif. Kelebihan konstruktivisme yang pertama mendorong pembelajaran melalui interaksi sosial dan kerjasama. Yang kedua, menekankan pentingnya bahasa dalam berpikir dan kesadaran. Kekurangan konstruktivisme yang pertama, peran guru bisa kurang terlihat atau kurang mendukung. Yang kedua, makna konsep yang luas dan sulit dipahami. Materi selanjutnya yaitu postpositivisme. Postpositivisme adalah revisi dari positivisme yang mengakui bahwa observasi dan teori tidak sepenuhnya benar atau objektif, tetapi kebenaran dapat didekati melalui bukti dan pengujian berulang. Phillips dan Burblis 2000, menurut Guba dan Lincoln 1994, realitas bersifat terbatas, relatif, dan peneliti, tidak sepenuhnya bebas nilai. Ciri-ciri postpositivisme: yang pertama, kritik terhadap objektivitas mutlak. Yang kedua, realisme kritis. Realitis ada tetapi hanya bisa dipahami sebagian. Yang ketiga, falsifikasi. Teori diuji untuk dibantah, bukan dibenarkan.
Yang keempat, metode ilmiah tetap digunakan namun lebih fleksibel. Dan yang kelima, pengetahuan bersifat tentatif bisa berubah. Dan yang keenam, ko-konstruksi pengetahuan atau pengetahuan dibentuk bersama antara peneliti dan objek penelitian. Materi yang terakhir yaitu critical theory. Critical theory adalah pendekatan interdisipliner yang bertujuan mengkritik dan mengubah struktur sosial yang menindas atau menciptakan ketimpangan. Berasal dari mazhab Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Marcuse, dan dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Adapun metode critical theory yang pertama adalah kritik ideologi, mengungkap nilai-nilai dominan tersembunyi dalam media, budaya, dan pendidikan yang tampak normal tapi sebenarnya menindas. Yang kedua, analisis wacana. Theory of Van Dijk, hubungan antara bahasa dan struktur sosial. Norman Fairclough, bahasa membentuk identitas dan realitas sosial. Kurt Wadak, wacana harus dipahami dalam konteks sejarah dan budaya. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma ilmu adalah cara pandang dalam memahami realitas. Positivisme menganggap realitas objektif dan dapat diukur secara ilmiah. Post-positivisme mengakui keterbatasan objektivitas dan pentingnya refleksi. Konstruktivisme melihat pengetahuan sebagai hasil interaksi sosial dan budaya. Critical theory menekankan pembebasan dari ketidakadilan dan kritik terhadap kekuasaan. Setiap paradigma memiliki pendekatan dan nilai yang berbeda dalam membentuk pengetahuan. Sekian video pemaparan materi tentang menganalisa paradigma ilmu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.